Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah, berada di unit SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Di sini saya ingin mereview buku berjudul Blink atau Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir, karya Malcolm Gladwell. Karya dari Malcolm Gladwell, penulis merupakan pengarang buku bestseller internasional The Tipping Point, pernah bekerja sebagai reporter bisnis dan sains untuk Washington Post. Sedikit informasi tentang Malcolm Gladwell sendiri adalah seorang penulis senior. Karya-karyanya tercatat masuk dalam 5 buku bestseller versi New York Times bestseller. Dia adalah juga seorang public speaker dalam bidang self-development, dan hingga saat ini Gladwell masuk dalam 100 orang berpengaruh versi Time. Cetakan pertamanya sebenarnya sudah lama, pada tahun 2005. Namun, saya baru menemukan dan membacanya pada tahun 2023 ini dalam versi bahasa Indonesianya. Katanya ini adalah buku keduanya dari Malcolm Gladwell yang sangat populer pada masa itu. Alasan saya mereview buku ini adalah kemampuan berpikir cepat sangat penting untuk dimiliki semua orang. Dan yang kedua, hal yang baik itu mungkin tidak akan terulang kembali. Maka dengan berpikir cepat, kita bisa dapat mendapatkan informasi lebih cepat juga. Mungkin bisa jadi akan salah, namun melalui kesalahan kita akan cepat belajar kembali dan makin tambah berkembang untuk belajar menambahkan ilmu berpikir kita. Dalam buku ini kita akan melihat contoh-contoh menakjubkan kehebatan snap judgment atau penilaian cepat, seperti contohnya seorang pakar seni yang mampu mengenali barang antik palsu dalam sekali melihat saja. Buku Blink ini mengungkapkan bahwa orang yang pandai mengambil keputusan yang tepat bukanlah orang yang mempunyai proses paling banyak informasi atau sengaja menghabiskan waktu paling lama. Namun, orang yang telah melatih dirinya untuk menyempurnakan skill berpikirnya untuk menyaring informasi yang didapatnya sesedikit mungkin. Dengan berpikir cepat, kita akan lebih cepat juga dalam membuat keputusan. Jika salah, kita akan lebih cepat juga memperbaikinya. Karena jika kita berada di zona nyaman, akan membuat kita tidak akan bertumbuh. Menurut saya, pola yang dijelaskan pada buku ini sangat penting untuk bisa diambil dan dicontohkan oleh generasi kita.
di mana kita sekarang hidup di zaman yang semuanya bergerak dan berpindah dengan begitu cepat. Ada dua keuntungan yang ketika kita memiliki skill ini adalah kita tidak gampang ketipu oleh orang lain, cepat membaca situasi yang ada di sekitar kita, dan kita bisa mengambil peluang lebih cepat dibandingkan orang lain. Karena yang bermain otomatis adalah insting kita sendiri. Biasanya, insting ini ada pada seseorang, yaitu untuk pengetahuan dan pengalaman. Dari pengetahuan ini bisa didapat dari banyak hal, seperti kita membaca buku, kita menonton televisi, YouTube, apa yang pernah kita lihat, dan apa saja yang kita dengar. Sedangkan pengalaman didapat dari apa yang pernah kita lakukan. Artinya, lewat buku ini si penulis ingin memberitahukan bahwa insting itu dimiliki oleh orang yang punya pemikiran yang tinggi dan pengalaman referensi pengalaman yang juga bervariasi. Dari 300 halaman lebih buku ini, ada beberapa hal penting yang saya ambil. Pertama, kemampuan kita dalam mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu dengan sangat cepat. Dan yang kedua, manajemen insting, di mana kita dapat meyakini insting kita sendiri dan tidak meyakininya, yaitu melalui pengulangan. Semakin sering kita mengulang aktivitas atau kegiatan dan seterusnya, itu otomatis akan menjadi kebiasaan dan otomatis masuk dalam alam bawah sadar kita. Kita melakukan sesuatu jika tidak pakai pikir lagi. Dengan sendirinya, kita bisa mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan referensi dan pengalaman dari pengetahuan kita sebelumnya. Yang ketiga adalah menurut si penulis yang harus diperhatikan, yaitu ego. Ego dalam diri kita sendiri. Terkadang saat kita memasukkan ego dalam sebuah keputusan, akan banyak perasaan yang ingin muncul. Di sini kejujuran hati kita biasanya bermain. Kita dapat mengetahui orang jenius atau tidak, masih tulus atau tidak, masih jujur dengan kepentingan dirinya sendiri, dan yang mana yang sudah masuk ego di dalamnya. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, snap judgment, yaitu ketika kita bisa menyimpulkan sesuatu, akhirnya kita harus membuat keputusan. Dari membuat keputusan yang informasi yang sangat sedikit, bahkan bisa dibilang terbatas, yang disebut dengan istilah sebagai mengiris dengan sangat tipis namun cenderung tepat. Penulis mengartikan ini dengan kata lain, kemampuan pikiran bawah sadar kita dalam menemukan pola dan situasi sehingga bisa memutuskan sesuatu yang tepat berdasarkan informasi yang sangat sedikit. Penulis memberikan tips bagaimana cara kita memiliki skill blink ini. Yang pertama, relax. Ketika kita relax dalam berpikir, maka apa yang kita pikirkan itu jauh lebih tenang dan santai dalam memutuskan sesuatu. Dan yang kedua yaitu percaya diri. Dengan percaya diri, sesuatu yang kita putuskan atau kita ambil akan membuat kita yakin. Yang ketiga adalah fokus. Jika kita fokus pada bagian hal yang penting, maka itu akan lebih baik dan kita akan dapat menyimpulkannya dengan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah jangan takut salah dalam melakukan sesuatu. Nah, itu dia review dari saya tentang blink atau kemampuan berpikir tanpa berpikir. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.